Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan hari ini, mereka seperti kita. Yesus menggunakan analogi domba yang hilang beberapa kali saat dia mengajar. Dalam bacaan hari ini, dia menggunakan gambaran seekor domba yang hilang untuk menasihati kita agar tidak mengabaikan seseorang yang tersesat. Setelah memberitahu kita bahwa kita perlu berperilaku seperti anak kecil untuk menjadi hebat di kerajaan surga, dia selanjutnya memperingatkan kita untuk tidak mengabaikan bahkan satu anak yang dianggap tidak penting. Ada komentar yang menyedihkan bahwa dalam masyarakat modern kita, yang paling kecil dari kita sering disingkirkan dan diabaikan. Banyak anak-anak terlantar yang tidak terjangkau atau diabaikan paling memengaruhi hidup mereka. Mereka berkomentar bahwa orang-orang melihat mereka seperti mereka tidak ada. Hal yang sama dapat dikatakan tentang mereka yang dilecehkan, yang diabaikan, dan yang kecanduan. Terlalu sering kita menghindar dari mereka yang akan membuat hidup kita susah. Tentu kita memahami hal itu. Kita semua punya masalah. Berpikir untuk dengan sengaja menambah masalah orang lain terdengar membuat stres. Dan memang kenyataannya demikian. Membantu seseorang mengatasi kecanduan atau trauma membutuhkan kemampuan yang hanya dapat datang dari Tuhan. Berurusan dengan kemarahan dan sakit hati orang lain menguras tenaga kita. Akan lebih mudah jika kita melupakan yang telah pergi dan fokus pada yang tersisa. Namun, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk kehidupan yang membuat kita sendiri nyaman. Dia memanggil kita untuk setia. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya orang yang diabaikan. Satu domba yang hilang dari 100 bukanlah kerugian yang signifikan, kecuali jika Anda mengasihi yang terhilang. Berbicara tentang tulisan kitab suci ini, Charles Spurgeon berkata, pencobaan pertama adalah meremehkan satu, karena hanya satu. Selanjutnya adalah meremehkan yang satu, karena yang satu itu sangat kecil. Bentuk pencobaan berikutnya dan mungkin yang paling berbahaya adalah meremehkan seseorang, karena orang itu telah tersesat. Oh, betapa kita seharusnya mengasihi orang berdosa. Karena Yesus mengasihi kita dan mati untuk kita saat kita masih berdosa. Kita harus menolong para pemabuk untuk berhenti dari kemabukan mereka. Kita harus menolong para pengumpat, bahkan ketika kita mendengar mereka mengumpat kita. Kita tidak boleh menunggu sampai kita melihat hal yang lebih baik terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi merasakan niat yang kuat untuk menolong mereka sebagaimana adanya mereka. Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi yang penuh dosa dan pelanggaran. Terpujilah Tuhan kita, karena Dia mencintai kita dengan segala noda dan masalah kita. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Mengasihi yang terhilang, meskipun mungkin mereka tidak berarti bagi dunia. Jangan tinggalkan mereka di lubang. Berusahalah untuk memimpin mereka ke batu karang yang teguh. Bimbing mereka untuk memulihkan mereka melalui transformasi, melalui pencobaan dan godaan. Kita dipanggil untuk memuridkan. Itu menyiratkan hubungan yang intim. Kasihlah yang menarik kita untuk meninggalkan yang 99 dan berjuang untuk menyelamatkan yang satu. Kita harus berjalan dalam kasih itu, karena kasih itu adalah bayang-bayang dari kasih Allah bagi yang terhilang. Janganlah kita menyebutkan orang yang tersesat tidak berguna, karena Kristus mati untuk menyelamatkan semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.